Halo, ketemu lagi di channel Belajar AutoCAD atau kursus AutoCAD. Oke, kali ini kita kembali memperkenalkan objek-objek yang sangat penting sekali untuk metode penggambaran. Oke, mulai langsung saja ya. Untuk kali ini di layar ini kan ada kotak-kotak ya, ada yang besar, ada yang kecil ini ya. Ada kotak-kotak seperti ini. Ini kotak-kotak ini kita bisa hilangkan dengan cara di bawah ini ada objek-objek, yaitu grip display. Grip display ini bisa dihilangkan dengan cara menekan F7 atau diklik saja. Nah, seperti ini. Gripnya itu akan hilang. Seperti ini ya. Gripnya akan hilang. Oke, lalu kita akan menuju ke ortho mode. Bisa lewat metode tekan F8 atau bisa ditekan di sini. Kita lihat aja ortonya, kita klik, lihat displaynya. Seperti ini displaynya. Oke. Dan fungsi orto ini, dia ketika kita menggambar garis, itu tidak ada derajatnya. Nanti kita bahas sebentar. Oke, lanjutnya itu polar tracking. Polar tracking ini kita lihat dulu settingannya. Ketika kita memulai gambar garis seperti line, itu setiap kali kita ketik line dan kita klik di area kerja, dia akan berpindah derajat sebesar 15 derajat. Atau di sini juga bisa kita setting maunya berapa, 45, 30 atau 15. Seperti itu, kita 15 seperti ini. Dan ini ada snap grid, object snap, 3D object snap. Nah, menu-menu ini itu sama seperti menu-menu ini. Itu sama. Tinggal klik dari sini, klik kanan aja, lalu setting. Nah, ini tuh sama. Seperti ini. Nah, ini untuk pola tracking ini untuk kalau kita klik lane, nah itu setiap kita klik itu ada derajatnya. Kita ambil contoh aja ya. Kita okekan dulu. Kita ketik lane. L-I-N-E. Tekan spasi atau enter. Kebiasaan sih kita tekan spasi aja ya. Spasi tekan. Kita klik di mana saja. Klik. Nah, ini tuh ada derajatnya ya. Nah, di atasnya ini ada derajatnya tuh. 0 derajat. Kalau lurus itu 0 derajat. Berhubungan tadi kita setting 15. Nah, setiap kita ke ataskan itu, dia ada garis lurus yang berwarna hijau itu. Itu 15 derajat. Setiap 15 derajat, dia ada garis berwarna hijau. Tambah 15 derajat lagi, 30 derajat, dia akan ada garis warna hijau. Setiap 15 derajat, dia ada garis 5 tanda warna hijau. Setiap 15 derajat, karena settingan kita 15 derajat. Oke, nah kita lihat saja 0, 15, 30 itu ada garis putus-putus berwarna hijau. Oke, kita klik spasi atau escape atau bisa klik kanan, mau cancel atau enter untuk mengakhiri perintah lane. Oke, kita lanjut seperti tadi di pola tracking, klik kanan lalu setting. Itu untuk setiap kita mengklik itu ada garis putus-putus.
setiap 15 derajat. Itu untuk pola tracking. Seperti ini ya, atau pola tracking itu. Seperti ini. Jadi, ketika kita mengklik line, nanti setiap 15 derajat itu ada garis putus-putus berwarna hijau. Oke, lanjut objek snap. Objek snap ini ketika kita ada area gambar, itu ada tanda endpoint, midpoint, center, node, quadrant. Nanti kita kasih tahu, kita jelaskan seperti ini. Kita objek snapnya kita lihat contohnya seperti ini. Kita okekan dulu. Kita klik lane atau shortcut L spasi. Kita klik di sini sembarangan aja. Kita akhiri di sini, lalu spasi lagi. Lalu kita klik L lagi, spasi. Nah, yang tadi itu objek snap ya. Nah, ini yang dinamakan objek snap. Ini tuh yang berwarna hijau itu adalah centernya, midpoint, center. Dan ini endpoint. Sama kan yang kayak tadi. Center, midpoint. Jadi kita tidak usah, kalau menggambar garis itu tidak usah, wah ini tengahnya di mana ya. Cukup dengan mengaktifkan objek snap ini. Seperti ini. Setting. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Endpoint, midpoint, center, node. Seperti itu. Ininya itu diaktifkan. Seperti itu. Sama. 3D juga ada objek snapnya. Seperti ini. Tinggal aktifkan aja. Ada F4 untuk shortcut mengaktifkannya. Oke. Ini sangat penting sekali ya dalam metode penggambaran, karena ini berguna sekali, sangat-sangat berguna. Harus tahu. Seperti itu. Yang ini itu untuk objek snap 2 dimensi. Kalau yang ini untuk 3 dimensi. Untuk yang ini itu untuk mengetahui seberapa derajat yang akan kita klik. Dan ini ortho mode ini tanpa derajat. Contoh, kita klik line lagi, spasi. Nah, kalau ini kan kita ada bisa kemana-mana ya, bisa kita putarkan kan. Kita bisa memutarkan kan, seberapa maunya derajatnya itu seberapa. Ada yang 15, ada yang 24 tuh kan, 24 tanpa ada garis putus-putus berwarna hijau. Ya, itu seberapa aja. Kalau kita aktifkan mode ortho, itu dia hanya lurus saja. Lurus atas atau bawah, kanan, kiri, itu mode ortho ini hanya lurus saja. Tidak mengenal seberapa derajat. Oke, kita kembalikan lagi ke mode objek snap. Objek polar tracking. Oke, nah ini derajatnya maunya seberapa. Seperti itu. Ini harus tahu dulu ya. Ini sangat berguna sekali. Bagi orang yang belum tahu, ini benar-benar harus tahu. Tapi kalau orang yang udah paham, sudah master, atau sudah ya dibilang sudah mahir lah. Seperti itu. Ini mereka tahu lah seperti ini. Oke. Jadi inilah fungsi-fungsi alat-alat yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, ini itu untuk yang ini itu dynamic input itu ketika kita contohnya seperti ini. Kita klik L spasi. Nah, ini itu ada
Nah, di atasnya itu ada nilainya, misalkan ini segini itu 2,7 sekian. Nah, itu untuk dynamic input. Jika ingin menghilangkan, ya kita hilangkan saja. Nah, ini tidak ada. Oke, berhubungan ini kita juga mungkin sangat penting juga ya. Kita harus tahu dulu inputnya itu, misalkan kita kan nggak tahu kan, masa kita harus 3,9 pas, masa kita harus mengepaskan dengan kursor, kan nggak mungkin gitu. Makanya harus memakai dynamic input seperti itu. Ini kalau dynamic input ini kan kita tinggal ngetik 5,99 spasi, udah ya kan, karena jarak ini itu sama dengan 5,99. Itu namanya dynamic input. Kalau dynamic input ini tidak diaktifkan, maka akan susah. Seperti itu. Ini untuk pemula harus tahu dulu ya, seperti ini. Harus tahu dulu. Nah, inilah fungsi-fungsi mode-mode yang ada di bawah ini. Itu harus benar-benar tahu dulu. Oke? Kalau sudah semuanya disetting, ini sudah disetting, objek gridnya itu sudah dihilangkan, snap gridnya ya, pola trackingnya sudah disetting, ininya juga sudah dicentang, hampir dicentang semua. 3D-nya ya kita kan tidak memakai 3D ya. Ya kalau mau dicentang ya silahkan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Soalnya kita sekarang mau ngebahas tentang 2 dimensi dulu. Itu nanti 3D-nya nanti di video selanjutnya yang akan datang. Seperti itu. Dan ini juga settingannya seperti ini. Oke. Dan kalau jika ingin di save, ya tinggal di save aja. Save atau Ctrl S atau klik save seperti itu. Tinggal ininya mau diletakkan di mana. Ini harus jelas juga, nanti biar mudah dibukanya. Diletakin di mana? Contoh saya letakin di My Document. Tinggal klik file namanya apa, misalkan latihan tutorial misalkan. Dan ini filenya itu kalian bisa memilih yang pasti itu dia harus berformat DWG, karena ini AutoCAD ya, harus berformat DWG. Dan ini save-nya itu kalian apakah mau di 2013, 2010, 2007, terserah kalian. Seperti itu. Nah, kalau bisa sih biar enak, biar gampang dibuka oleh orang lain, mungkin biar seandainya kita downgrade softwarenya, itu kita bisa diletakkan di save 2010 saja, biar ketika ngedowngrade AutoCAD-nya bisa kita buka seperti itu. Oke. Jika ingin automatical save, misalkan kita udah capek-capek menggambar seperti itu kan, kita bisa automatic save selama beberapa menit. Contoh caranya, klik yang ada di icon ini, lalu kita klik option. Nah, di sini itu ada automatic save. Nah, automatic save ini dia berformat di AutoCAD 2000 berapa gitu. Lebih baik kita 2010 aja, agar ketika kita ganti software atau downgrade software itu enak gitu, bisa kebuka seperti itu. Nah, ini waktunya selama berapa menit. Contoh kita tekan 1 menit saja. Nah, ini 1 menit untuk automatic save. Jika nanti kalau seandainya kita
lupa save, kita udah capek-capek menggambar, lupa save. Nah, nanti otomatis kan nggak save tuh. Nah, akhirnya buat kembali kita aktifkan metode automatic save seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita bahas di lain waktu. Intinya kita ini dulu ya. Kita automatic save dulu. Oke, kita save. Terus oke. Nah, video kali ini kita menjelaskan tentang mode-mode order, kayak pola tracking, object snaps, seperti itu. Oke. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang option yang ini, yang tadi. Optionnya. Nanti kita akan membahas tentang ini. Dan selection ini. Nanti kita bahas. Ini harus tahu juga karena ini berguna. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Tetap di channel Kursus AutoCAD. Jangan lupa subscribe-nya dan share. Karena sangat penting bagi saya apakah video ini layak atau tidak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.